Kau goreng hari ni jual besok. Mati orang makan baby crab tu sekarang. Tak. Lalat. Video ini membongkar kegiatan warga asing yang menjual keropok ketam rangup atau baby crab crispy di pasar malam kawasan Pelancongan Melaka. Lebih teruk makanan ini digoreng sehari sebelumnya di dapur yang sangat kotor, penuh lalat dan berbau hanyir. Ini menunjukkan tahap kebersihan yang sangat rendah dan langsung tidak sesuai untuk dijual kepada orang awam. Pembeli berisiko mengalami sakit perut apabila membeli makanan yang disediakan dalam keadaan yang jijik begini. Dalam video ini, kita dapat lihat tindakan pihak KPDN Melaka yang menyiasat warga asing ini. Mereka didapati menyimpan barang kawalan seperti minyak masak paket dan tepung dalam kuantiti besar tanpa sebarang permit. Barang-barang kawalan ini sepatutnya untuk kegunaan peribadi, bukan untuk disalahgunakan demi meraih keuntungan di pasar malam. Pasar malam ini terletak di kawasan strategik berhampiran Sungai Melaka, lokasi tumpuan pelancong asing. Malangnya dengan adanya peniaga asing yang menjual makanan dalam keadaan kotor, ia mencemarkan imej pelancongan kita. Pelancong asing yang datang untuk mencuba makanan tempatan mungkin akan kecewa apabila mendapati tahap kebersihan makanan tidak diutamakan. Ramai berharap pihak imigresen dan PBT juga akan turut serta mengambil tindakan kerana warga asing yang berniaga tanpa permit ini bukan sahaja mengancam ekonomi tempatan, tetapi juga menimbulkan risiko kesihatan. Mencari rezeki itu tak salah, tapi wajib dilakukan dengan cara yang betul dan bersih, serta mematuhi peraturan yang ditetapkan. Semoga operasi sebegini diteruskan supaya warga asing yang berniaga secara haram dan melanggar syarat kebersihan tidak lagi merosakkan reputasi negara kita. Kau goreng hari ni jual besok. Mati orang makan baby crab tu sekarang. Tak. Lalat. Oh, dia menyaga ni. You. Siapa goreng kat belakang tadi? Kau minta tolong tadi. Kau tadi minta tolong. Dia nak pergi bagi gadai. Minta tolong. Minta tolong. Kau pergi bajak gadai? Ya. Minta tolong. Tolong jagakan. Dah, diam. Kau diam. Kau pergi bajak gadai? Sekarang ni siapa? Bini siapa yang kena ambil dengan imigresen? Kau pergi bajak gadai nak buat apa? Bini apa tu lah, saya minta tolong. Wah, cerita tiga segi kau ni. Tapi pakai pakai kan? Tapi pakai paket lah kan? Pakai pakai kan? Habis siapa yang goreng tu? You? Ya. Lepas tu dia tinggalkan Dia you. sebab dia nak pajak gadai barang. Tak, sekarang tak. Kalau sekarang ni siapa yang masak? Dia masak. Ya. Lelaki masak. So you kena jaga. Lepas tu Kak, tolong kak. Dia cakap datang sini kak. Dia cakap macam dengan saya. kau goreng lah. Macam mana aku nak cakap dia? Dia namanya you goreng lah. Kalau dia keluar tu, mana you Dia jaga sambung goreng lah. Sambung goreng betul? Yang goreng ketam tu. Ha. Dia keluar tadi. Memanglah dia keluar. Habis ketam tu dia dah masak, dia naik sendiri. Siapa yang nak naikkan dia nanti? Kan kalau hangus tu tanya. Kalau hangus siapa yang nak jaga tu? Penuh tu. Dia dah boleh makan belum tu? Semalam dia punya. Oh, semalam. Hari ni jual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, ini video ya udah biasa sih sebenarnya kita melihat video seperti ini ya, dimana ada suatu tempat untuk berniaga, berjualan kuliner, itu kondisinya memang tidak memenuhi persyaratan. Namun hal ini menjadi satu hal yang jelas-jelas ya, kita tidak akan menyukai seperti itu. Bila ya kita membeli makanan, kemudian kita melihat dapurnya seperti ini kondisinya, sudah pasti ya kalau padi pribadi nggak jadi beli. Ya, kenapa? Karena kita nggak tahu ya apakah bahan yang sudah dimasak tadi kemudian nanti bercampur dengan bahan-bahan yang lain, maksudnya terkontaminasi ya. Ya minimal tercipratan lah setitik-setitik, itu pasti ada ya. Secara tidak sengaja itu pasti ada. Ditambah lagi ini bahan ya, ini kan bahan yang dari makhluk hidup kan. Itu ya, bayi ketam atau bayi kepiting. Ini kan baunya kan amis ya. Kalau amis itu kan gampang mengundang yang namanya lalat. Nah, teman-teman kan tahu sendiri lalat. Lalat itu adalah salah satu sumber ya untuk menyebarkan bibit-bibit penyakit. Di mana kalau kita menelan bibit penyakit tersebut, otomatis minimal kita terkena sakit perut ataupun diare.
ini kan yang nggak kita inginkan gitu loh, beli dengan harga yang tidak seberapa, tapi kita harus mengalami sakit dan kita harus berobat ya. Ini adalah satu hal yang sangat merugikan. Belum lagi kalau misalkan kita alergi terhadap bakteri yang ada di dalam kepiting ini, bayi kepiting ini, ya tentu nambah parah penyakitnya, bukan hanya sekedar sakit perut. Nah, kita lihat di sini bahwa yang terpenting itu adalah sisa minyak ya. Ketika kita menggoreng itu minyaknya kan muncrat kemana-mana tuh ya, keluar itu muncrat kemana-mana. Itu seharusnya kan dibersihkan. Kalau tidak dibersihkan, terlihat kotor seperti itu ya, akhirnya menjadi sumber tempat penyakit. Ya, akhirnya apa? Makhluk-makhluk hidup yang lainnya seperti ada kecoa, mungkin ada tikus yang merasa diundang ya dengan kotoran tersebut, akhirnya mereka pada datang. Akhirnya apa? Menambahlah ya jumlah bibit penyakit yang ada di dalam makanan tersebut. Dan ditambah lagi ini ya aneh juga ya. Ya namanya ketam seperti ini ya, baby crab seperti ini. Kenapa digorengnya malam, kemudian dijualnya keesokan harinya? Seharusnya atau biasanya ketika mau dijual itu saat itulah dia digoreng sehingga menjaga kualitas dari kerenyahannya, menjaga kualitas dari kesegarannya dan juga dari sisi kebersihannya itu akan terjaga. Tapi kalau sudah semalam kemudian bercampur dengan yang masih mentah yang belum digoreng dan banyak lalat, ya walau alam gitu ya. Kita tidak bisa menjamin bagaimana kualitas dari segi kesehatannya itu tadi. Nah, kita coba ini deh, bacakan beberapa komentar dari para netizen nih, seperti apa nih ya. Yang pertama, in the first place, dorang tidaklah boleh niaga pun, tangkap saja. Ya, artinya di sini kan orang asing nih di negara Malaysia. Ya jelas sudah melanggar ya mereka berniaga ataupun berdagang, padahal undang-undang di Malaysia mengatakan tidak boleh berdagang untuk warga asing. Mereka boleh datang sesuai dengan kontrak dan izin dari negara Malaysia yang berikan gitu. Kalau dia pekerja bangunan ya mereka harus bekerja di bangunan, bukannya berjualan seperti ini. Tapi ya yang menjadi masalah kan jumlah tenaga kerja asing ataupun warga asing ya di Malaysia itu kan sangat banyak ya, terutama dari Bangladesh dan Rohingya. Tentu kalau mereka tidak bekerja sesuai dengan izin yang ada atau mungkin mereka dianggap pati ya, maka mereka kan perlu hidup. Nah, untuk bisa hidup jalan satu-satunya adalah dengan berdagang ya, atau ya setidaknya dia menjadi penjaga warung ataupun toko. Nah, salah satu dari pedagang ini adalah ya mengolah makanan otomatis. Tapi karena kebiasaan mereka di asal muasalnya seperti itu ya, akhirnya ya hal itulah yang dibawa sampai ke negara orang ya. Kita coba yang berikutnya nih, apa nih? Rusak image negara kepada pelancong-pelancong asing. Puluhan tahun sejak 1990-an susah payah negara mempromosikan industri pelancongan. Dalam sekejap saja boleh punah karena dajal-dajal ini. Sampai dibilang dajal ini ya. Ya iya, orang membangun image itu kan nggak mudah ya. Tiba-tiba ada orang datang, warga asing, merusak image tersebut ataupun citra tersebut. Ya resiko sih memang kalau misalkan negara menerima tenaga asing ataupun warga negara asing dalam jumlah banyak ya, itu sulit untuk dikontrol. Cara betul bersih pun tak patut sebab tak boleh niaga. Lingkup kerja lingkup jer kuali mereka tuh. Lingkup itu maksudnya ditengkurapin aja tuh kualinya ya. Artinya apa? Ya kalaupun kondisinya bersih ya, cara kerjanya bersih, sebenarnya mereka tidak punya hak untuk berdagang. Undang-undang kita lemah sangat, kuasa pada penguat kuasa terhadap setakat sama macam tuje. Patut bagi kuasa tangkap dan dakwa di mahkamah bagi kesalahan warga asing yang berniaga di Malaysia secara haram. Ya, tentu ini adalah semacam tindakan-tindakan yang memang harus dilakukan. Tetapi kalau jumlahnya banyak ya otomatis kan sulit. Ya sulit untuk diatasi karena sudah terlalu banyak ya. Nah, tinggal bagaimana aja deh pengaturannya. Padi sendiri nggak tahu itu. Yang jelas masalah seperti ini akan ada terus ya kabarnya ya.
Warga asing kayak di negara Malaysia, tapi warga sendiri sengsara dan derita. Nah, dari video-video yang sudah-sudah ini ya, kalau Pade lihat pengakuannya sih memang begitu ya. Justru warga lokal atau warga Melayu asli ini malah kesulitan. Bahkan mereka untuk bisa bernaung pun ya itu juga kesulitan. Kenapa? Karena banyak juga lahan-lahan ataupun tanah yang ada itu sudah dimiliki oleh warga asing. Ini yang terjadi ya. Oh, dekat Malaka tuh, aku ingat dekat Bangladesh. Apa nih? Kat mana? Malaka lah, puak-puak pengotor, tangkap halau balik, mana boleh berniaga. Ya, kita tahu sendiri sih kalau bangsa di jenis yang di Asia ini, yang Bangladesh, Rohingya, kemudian India, kita tahu dari informasi di video ya, itu kan memang mereka seperti itu gitu loh. Budayanya memang seperti itu. Dan ketika ketemu dengan budaya lain dari negara lain, misalkan di Malaysia yang lebih cenderung untuk bersih, ya akhirnya berbenturan budaya ini. Karena apa? Orang yang datang ini tidak mau mengikuti budaya tempat mereka ya sekarang ini menumpang. Itu jadi masalah. Ya. Yang berikutnya, baik sangat dengan pendatang ini. Pihak berkuasa pun cuma tidak ada ya. Rusak negara Melaka sebagai bandaraya pelancongan disebabkan penjaga-penjaga haram warga asing. Jangan terlalu berlembut dengan puak-puanin, nanti makin naik kepala. Berikan tindakan tegas, tidak pun halau balik je. Alasan tidak munasabah. Ya memang sih ya ada tindakan-tindakan tegas, tetapi di balik itu bila pendatang-pendatang ini juga terus dibiarkan datang, ya kan ada slogan di Malaysia bahwa Malaysia adalah rumah kedua. Inilah yang digunakan sebagai alasan mereka datang ke Malaysia untuk mengadu nasib ya, mencari rezeki. Itu ya, walaupun mungkin cara seperti ini tidak dibolehkan ya, tapi terpaksa demi mereka bisa hidup ya. Jangan percaya warga asing, halau mereka dan sita dagangan mereka. Kenapa pelihara warga asing? Sebab orang-orang nak jaga ekonomi masing-masing. Tolonglah ban ini pendatang dari berhijrah jadi warga Malaysia. Ini disuruh jadi warga Malaysia. Ya senang aja sih mereka menjadi warga Malaysia ya. Cuma ya itu tadi, masalah pun tidak akan selesai. Kenapa? Mereka yang datang ini adalah orang-orang yang memang mempunyai mempunyai sifat yang agresif ya terhadap apapun, apalagi yang urusannya dengan perut ya, pasti agresif. Supaya apa? Ya supaya mereka bisa bertahan hidup. Nah, ketemu dengan warga Melayu Malaysia yang tidak agresif, akibatnya apa? Ya kalah, ya tuan rumahnya kalah gitu loh. Ini yang menjadi masalah. Terjadinya hal-hal seperti ini di mana lahan-lahan perekonomian di negara tetangga kita ini menjadi dikuasai oleh warga asing. Ada juga nih ya, jarang beli makanan di pasar sebab was-was, tidak tahu dia orang masaknya macam mana. Beli barang-barang mentah pasti masak sendiri lebih bagus kalau pandai masak lah. Ya kalau masak ya, sebenarnya sekarang ini zaman sekarang ya, masak itu mudah loh. Kenapa? Resepnya ada di internet ya, cara masaknya videonya ada, sampai takaran-takarannya itu ya itu dikasih tahu gitu bagaimana cara mengolahnya, itu banyak sekali. Tinggal bagaimana kita mengikuti aja tutorialnya yang ada. Sebenarnya mudah sekali. Jadi kita malah lebih murah ya kalau kita beli bahan mentah kemudian kita masak sendiri. Nah, bagaimana nih menurut teman-teman nih? Jadi hal seperti ini ya sebenarnya harusnya bisa dihindari ya kalau memang warga asing yang seperti ini bisa dikurangi sehingga petugas-petugas bisa bekerja dengan maksimal. Tapi kalau sudah terlalu banyak ya ini ya jadinya semrawut ya, jadinya kacau ya, chaos. Nah kalau sudah seperti itu kan susah untuk diawasi, susah untuk dikendalikan gitu, karena satu ditangkap 1000 muncul. Itulah yang terjadi untuk saat ini.
Ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.